Inilah tadi dasar kita. Makanya perkara ini tadi seperti yang katakan kedua tim kita terang, Dokter Lesmana harus segera ini tidak lanjuti dan segera diproses dan kondisi segera langsung ditahan karena kelihatannya unsurnya memenuhi untuk itu. Terima kasih. Jadi sebenarnya pada waktu kejadian itu saya didorong itu karena saya tidak mau menunjukkan bahwa saya sempoyongan, saya pusing-pusing karena ada loli. Saya nggak mungkin menunjukkan ke dia bahwa saya itu panik gitu ya. Sambah saya memang harusnya malam itu mengkonsumsi obat, tidak mengkonsumsi obat. Kemudian saya juga tidak tidur. Lalu kemudian dibawa visum. Pulang ke rumah, memang saya sempoyongan dan saya muntah. Sehingga saya harus istirahat minimal 2 jam. Saya berat untuk datang, tapi karena perjanjian dengan Kanit dan PPA, maka saya harus datang. Dengan keadaan itulah makanya saya sebenarnya darahnya masih terganggu, sehingga setelah saya mandi ini masih keluar darah, makanya saya pasanglah perban itu atau salon pas ya, atau handle plus, saya pasang perban masuk sini. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari unsur pasal 351 masuk unsurnya, terutama untuk ayat 2 ya, ayat 2 penganiayaan. Tidak sampai sebesar ini pun orangnya diproses jadi nazir dan lain-lain, tapi itu biar mereka nanti. Tapi yang pasti saudara, ada upaya-upaya untuk mendekati dan mengganggu proses ini. Ada yang mau menarik ke sini, narik ke sana, nggak bisa. Ini sudah sampai ke petinggi Polri langsung. Dan urusan loli juga udah sampai ke sana. Makanya saya udah bicara dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kasat. Saya sudah beritahu. Makanya tadi Pak Lecu bilang, Bang ini begini langsung, nggak bisa. NM masuk kapan, seperti apa, ditahan atau apa, biar pengacara yang bicara. Jadi itu yang sudah kita lihat. Nah silakan Bu Ade Suryani, karena beliau ini juga ikut dilaporkan dan kita lihat tadi bersama-sama di pemeriksaan itu lewat CCTV. Dan kok dia bilang bahwa justru saya dengan Bu Ade itu memukul dia, padahal dia yang jelas memukul kelihatan dan saling jambak rambut. Bagaimana menjambak rambut? Misalnya si Ade yang sudah tersudut begitu gitu kan, dan saya justru dipukul gitu. Jadi saya kira silakan Bu Ade yang singkat. Baik, seperti sebelumnya pernah saya bilang, kenapa kita pergi bukan hanya Bang Laksman aja atau saya berdua aja, karena kita tahu drama ini bakal pasti ada dan ternyata benar kan gitu. Makanya kita bawa driver, ajudan, dan orang di rumah beserta anak saya kan. Jadi saksinya ada di situ. Nah, saksi yang bukti yang paling itu CCTV ada. Semua sangat jelas terlihat. Jadi buat ONM silakan kau berhalusinasi ya, silakan ya. Dengan menuduh kami mengeroyok, nah, silakan kau berhalusinasi. Nah itu. Nah satu lagi nih, saya biasanya kemarin ada tuh biasanya dokter apa si Oki datang kemari. Mana dia? Kok biasa nggak ada Kak Oki. Biasanya aku datang itu dengan brand bawa brand biar niklan dikit nih. Kok nggak pernah nampak ini. Nggak jenguk tuh si Loli katanya mau juga tuh adopsi Loli katanya saya dengar ya mau kuliah kedokteran. Coba tuh jenguklah tuh dia si Loli tuh ya. Jangan manfaatkan situasi yang ini aja, sekarang datanglah, lihatlah gitu ya, begitu saja. Jadi Dokter Oki ini juga dalam waktu dekat selesai urusan Loli akan kami laporkan sesuai dengan permintaan Loli. Bagaimana teknisnya itu cara kami. Dan saya sudah banyak mendapat masukan dari Kementerian PPA, dari KPAI, dari Kemensos, dari pakar hukum. Bagaimana cara menyelamatkan Loli. Nah, masuk juga ke sini karena terkait dengan Loli. Misalnya adopsi, itu sudah ada. Nanti saya sudah diberitahu bagaimana kewenangan Kemensos, bagaimana kewenangan kementerian, bagaimana kewenangan KPAI, bahkan ombudsman. Terkait dengan kasus ini, Pak Tommy, sudah diberitahu ke saya. Kalau kasus ini berlarut-larut seperti apa, ini ada ombudsman. Kalau KPAI bertindak tidak benar, bawa ke ombudsman.
Kalau Kementerian PPA tidak beradministrasinya, maladministrasi, Bapak Ombudsman. Itu sudah ada yang menyampaikan, nanti saya kasih. Jadi data ini berdatangan semua, karena itu saya minta ya. Jadi jangan ketika Anda ingin naik iklan, misalnya Oki datang, ya terus pujuk-pujuk istri saya, video call. Ya, kemudian sekarang rumahmu yang katanya karya itu belum selesai, itu dibangun kapan tuh, tukangnya entah di mana. Selesaikan kewajibanmu. Kita akan gugat minggu ini, Ahmad. Nah, dan itu sudah siap, termasuk juga pidananya. Nah, saya sekarang mau melihat seperti apa kasus ini berjalan. Untuk substansi hukum, pasal yang dikenakan dan ancaman hukumannya, karena ini masuk kategori ayat 2, bisa dijelaskan oleh Rahmat sedikit. Silakan, Mas. Gitu langsung aja, Mas. Sikat, Mas. Baik, teman-teman media, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mau menyampaikan terkait dengan laporan tadi hasil pemeriksaan dan bagaimana jalannya pemeriksaan. Tadi ketika pemeriksaan sangat baik, saksi-saksi sangat tenang dalam menjawab pertanyaan. Karena memang saksi yang kami hadirkan, yang dihadirkan oleh Pak Rasman adalah saksi fakta semuanya. Ini bukan saksi fakta omon-omon, bukan saksi fakta yang seperti pengacara sebelah bilang. Saya mohon maaf sebut nama, Bang Fahmi Bahmid, terkait dengan kasus Fadel kan selalu mengatakan bahwa saksi kami inilah saksi fakta gitu, saksi kunci, saksi penting gitu. Tapi kepentingannya apa? Kabur dia, keterangannya apa? Kabur dia semuanya. Gitu. Dia tidak melihat kejadian. Tapi kalau saksi yang kami hadirkan hari ini benar-benar saksi yang melihat secara langsung kejadiannya. Bahkan para saksi ini terekam juga di dalam CCTV. Jadi sangat kuat sekali. Di depan mata kejadiannya, 1 meter jaraknya gitu. Seperti ini, saya dengan teman-teman media. Sedekat ini, sedetail ini. Makanya tadi ketika saksi ditanya terkait dengan kronologi kejadian, terkait dengan perbuatan apa yang dilakukan, korbannya, pelakunya, sangat terang sekali. Bahkan waktunya pun sangat detail mereka jelaskan semuanya, sangat tepat. Nah kemudian terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh NM, secara hukum ancaman pidananya adalah 5 tahun. Nah dalam hukum, seseorang yang ancaman hukuman pidananya 5 tahun, dalam proses penyidikan, maka setelah penetapan tersangka, maka dia harus dilakukan penahanan. Kami pikir ini harus menjadi catatan penting dan harus disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama kita memperhatikan kasus ini. Untuk sama-sama kita memberikan atensi terhadap perkara ini. Jangan ada yang coba main-main. Walaupun secara jujur, saya termasuk yang kurang puas terhadap penegakan hukum ini. Kenapa saya bilang kurang puas? Seharusnya dalam perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan NM ini, kejadiannya itu langsung di depan penyidik. Kejadiannya itu di kantor polisi. Gitu. Ini penghinaan untuk institusi ini. Ini penghinaan untuk Polres Jakarta Selatan. Harusnya di saat kejadian, di saat itu juga dilakukan penangkapan atau penahanan. Dan itu sah secara hukum. Harusnya ini dilakukan tangkap tangan. Gitu. Karena memang kejadiannya di depan polisi sendiri yang memang punya wewenang gitu. Dalam waktu 1x24 jam setelah dirinya ditahan, harus ditetapkan sebagai tersangka. Dan kami pastikan, kami adalah orang yang sangat kooperatif. Kalaupun memang mau kita diperiksa pada hari kami membuat laporan, kami pastikan kami akan menghadiri untuk pemeriksaan itu. Itu poin terkait dengan laporan dan atau pemeriksaan pada hari ini. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan laporan Nikita Mirjani kepada kami. Ada 3 laporan polisi. 1 penculikan, 2 pengeroyokan, dan yang ketiga laporan terhadap laporan perbuatan tidak menyenangkan terhadap pengancaman terhadap NM yang diduga dilakukan oleh Martin.
saya mau tegaskan terhadap perkara ini. Kita memang lawyer, kita biasa mencari jalan untuk menyelamatkan klien, ya kan? Termasuk salah satunya dengan melakukan split, dengan membuat laporan tandingan, kan begitu. Tapi dalam hal ini kami pastikan tidak ada kata perdamaian, tidak ada tukar menukar perkara. Ini perkara akan on the track sampai akhir. Siapa yang berbuat, maka dia yang harus bertanggung jawab. Dan kemudian jangan berbangga dengan diterimanya 3 laporan polisi itu. Karena setiap laporan polisi itu mengandung konsekuensi hukum. Barang siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Barang siapa yang tidak dapat membuktikan, apalagi sampai SP3, maka siap-siap kami akan langsung membuat laporan palsu. Dan ini sudah sangat jelas sebenarnya laporan palsunya. Ada beberapa jurisprudensi, bahkan termasuk kami yang menanganin, yaitu terhadap perkara Medina Zain yang dilaporkan oleh Marisa Ica. Itu hampir sama Pak kejadiannya begini Pak. Di kantor polisi pemukulan ternyata dibuktikan melalui CCTV tidak ada pemukulan itu gitu. Siap-siap. Dan itu Medina Zain ditahan. Kami pastikan nanti kau ditahan lagi terhadap perbuatan ini. Saya pikir itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Bang izin Bang, Bang. menuju beberapa pengacara mungkin alasannya apa Pak? Bukan begini. Meminta bantuan mungkin. Enggak, saya nggak minta bantuan. Teman-teman Simpati. yang merasa simpati dan ini memang kita bawa ke ranah organisasi saya, maka oleh Pak Ketua Umum, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Penasehat menunjuk Pak Lecu dan Pak Tommy. Tetapi orang-orang yang menjadi teman baik saya, sahabat saya, kemudian yang selalu support dan memantau perkembangan ini ada Pak Lihat, ada juga Saragi, kemudian ada Aufat Al-Wafi dan teman-teman Dolin ini juga sudah melihat bahwa ada sesuatu yang harus dibantu karena lawyer itu kan penegak hukum. Masa iya penegak hukum dianiaya di dalam kantor penegak hukum? Kalau kemarin seorang Rasman bisa dianiaya, maka besok-besok orang akan mudah melakukan itu. Bahkan saya mungkin harus waspada lagi, bisa saja ada terjadi ancaman, upaya untuk menganiaya lebih berat atau mungkin pembunuhan. Tapi semua itu saya tentu akan jaga diri dan siap menghadapi segala kemungkinan itu karena saya percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Begitu. Bang Tommy, menanggapi ini gimana Bang Tommy dengan kasus ini? Ya, kita berharap ya semua ya selaku yang ditunjuk oleh Bang Rasman untuk bisa memperhatikan, mengawal sampai dengan proses ujung, artinya akhir ya, tersangka. Tentunya kita berharap jangan ada pengalian isu ya. Ya, kita sudah lihat di sini jangan ada pengalian isu sehingga kasus ini nggak fokus. Dan kita berharap juga kepada media juga semakin jeli melihat bahwa kasus ini seperti apa nanti endingnya ya. Karena fakta bukti yang tadi disampaikan sudah semua ya sudah sesuai dengan KUHP pasal 184 menyatakan bahwa semua alat bukti yang sudah disampaikan sudah cukup, maka polisi tidak ada ragu-ragu lagi untuk bisa memastikan kasus ini harus cepat diproses seperti itu. Baik, yang lain? Bang sedikit soal Ya. CCTV tadi kan ada jelas di sini gitu. Tapi Iya. kan mungkin diputar juga ketika pemeriksaan. Iya. Ketika pemeriksaan. Tidak bisa ditunjukkan tapi mungkin nggak digambarkan sedikit apa yang terjadi yang terlihat di CCTV itu mungkin ada beberapa dorongan atau pemukulan atau seperti itu digambarkan sedikit aja Bang. Awalnya Bang. Pak Deco. Saya ya, Silakan. yang jelas ya, yang kelihatan aja ya, gini, ya kan? Nah, ini kan udah jelas, ini kan berdarah ininya, Pukul ya kan? dan meludahi. Ah, itu yang kami lihat jelas, itu. Ah, tapi kalau polisi bilang dia nggak lihat, saya bingung, ya kan? Mata siapa ini dia yang salah kan, gitu kan? Nah itu jadi alat bukti yang pertama CCTV, kemudian yang kedua keterangan saksi, kemudian sudah ada visum. Tapi visumnya kami belum terima, kami belum lihat, kami nggak bisa lihat karena hanya polisi yang boleh lihat visumnya. Ya, secara KUHP sudah 3 alat bukti, sudah cukup sebenarnya ya, sudah cukup. Ya, kemudian ada keterangan saksi, oke, keterangan saksi korban, nah itu udah cukup lah, saya rasa. Ketika nanti korban dia bilang nggak melakukan ini itu urusan dia lah. Artinya bebas-bebas saja. Nanti bukti yang akan membuktikan. Tapi dia sudah ngaku sebenarnya.
Nah, tapi kan bisa aja nanti dia berubah pikiran kan. Iklim kan gitu kan, berubah juga kan. Di satu sisi pernah ngaku, di sini nggak ngaku akhirnya kan gitu. Ada video lain mungkin yang dari HP mungkin Bang? Baik, Nggak ada video lain. waktu saya dibawa ke RSPP, penyidik tadi tanya, Bang, yang bersihkan luka itu siapa? Saya jelaskan, saya datang ke sana masih berdarah, sampai di RSPP, saya diperiksa, kemudian diukur lukanya, dan dibersihkan oleh petugas jaga malam itu. Jadi diukur berapa senti, berapa mili, diukur, kemudian dibersihkan. Termasuk luka yang ada di tangan saya dari sini. Jadi itu sudah ada semua. Saya kira buktinya sudah sangat kuat, gitu. Ya. Bang, tapi ada kayak pembelaan diri dari abang nggak sih waktu dipukul gitu dari abang atau istri? Ngapain saya bela? Kalau saya pukul dia selesai dia. Saya membantu istri saya yang didorong dari awal, bahkan sampai ke sudut itu. Jadi nggak benar tuh kalau Bu Ade itu memukul dia, itu nggak ada itu. Dia yang datang kok dengan gerombolan dia. Kan Rahmat udah cerita 3 mobil ke sini. Oke. Kuasa hukumnya NM sendiri bilang kalau NM ada luka benjol, ada jambakan. Siapa? Kuasa hukumnya NM, kuasa hukumnya Apa katanya? Ada luka Bang. benjol, ada memar. Memar. Siapa yang mukul dia? Nanti kan nampak di sisi CCTV kan ada. Tapi itu kejadian di RSPP. Hah? Enggak, visumnya. Siapa yang mukul dia? Dia sendiri mukul. Boleh tahu Bang, mungkin ada berapa kali pemukulan dan Bagaimana ceritanya dia mau? Tadi CCTV udah lihat, udah kelihatan tadi kan? Bu Ade. ada berapa kali tuh Bang? Mana Bu Ade tadi? Udah lihat nggak? Ngomong dari situ. Udah lihat. Udah lihat dan tidak ada. Yang ada itu dia pukul, Ludahin. dorong, dia meludahi. Ya, selama ini kan kalian tahu lah track recordnya. Emang Bu Ade ini tukang berkelahi apa? Yang tukang berkelahi kan dia, yang banyak kali musuhnya berantem kiri kanan. Tadi pas datang kan abang bilang kalau Bu Ade dipukul dulu sama NM ya. Pas Iya, dia dipukul duluan. nggak ada perlawanan. Kejadian itu ada 2 kali. Nggak ada perlawanan. Pertama saya masih dengar ya, saya masih di dalam. Ada Loli, ada Bu Ade, ada saya, ada penyidik si Woro. Oke, kita lagi konsul di ruang konseling itu. Karena Loli tidak saja melarikan diri, tapi ingin melaporkan NM. Kita berdiskusi, kita tahu dia anak di bawah umur. Nah, lama, lalu kemudian nunggu Kanit nunggu Kasat. Karena kasus ini sudah menjadi atensi, sebab orang itu kecarian dong. Kan dia lari. Tentu yang namanya safe house, petugasnya kan cari tahu. Begitu cari tahu, ada di sini, mereka merapat semua. Begitu. Nah, waktu kita konsul, nongol lah ini si NM dengan orang-orang dia. Langsung tuh maki-maki wartawan. Saya dengar kok wartawan dimaki si Nando itu. Bahkan ada kata-kata, lu saya habisin kalau lu naikin. Saya juga dimaki-maki. Dan saya dengar, apa ini kita berisik kan, saya keluar, ada apa kok ribut-ribut. Langsung jadi beginiin. Nah, jadi saya nahan saya, jangan sampai kena muka saya. Begitu begini Bu Ade, diletup sama dia. Begitu ceritanya. Dan setelah itu kita udah menahan diri nih. Loli udah marah, ngapain takut sama Nikmir? Selesai. Habis itu saya ke toilet, saya duduklah di situ, di dekat lift itu. Dia datang lagi gini-gini mau dorong saya. Datang Bu Ade, tahu saya urus anak kamu, kenapa kau pukul saya? Apa kok dorong-dorong sampai ke sudut ini dibuatnya? Datanglah yang berani. Lalu kemudian didorong, dipukul, lalu kemudian saya mau menyelamatkan Bu Ade. Udah selesai nih, mungkin dia merasa kurang puas mukul Ade itu, langsung dia pukul ke saya, gitu. Keluarlah darah, gitu. Dan jadi pertanyaannya, siapa pula yang berani mukul saya? Kalau dia laki-laki harus dia, dan sudah kelihatan dari dia pelaku. Jadi tidak ada lagi fakta yang tidak bisa dibuktikan, maka tidak ada lagi kata-kata yang bisa membantah itu. Tinggal prosesnya seperti apa. Nah, harusnya memang pada waktu itu langsung tahan. Tapi oke lah, mungkin ada pertimbangan, tapi ini sudah diperiksa, sudah lengkap, ya sudah tinggal tidak lanjut. Saya yakin Pak Kapolres ya dengan Kasat Reskrim sudah sangat paham dengan keadaan ini. Karena kalau ini tidak jalan, ini akan rame urusannya gitu ya. Banyak teman-teman yang udah mantau ini gitu ya. Ini bukan persoalan harassment pribadi. Dipukulnya itu sekali berarti Bang? Hah? Saya nggak tahu, mana saya ingat lagi berdarah, kacamata saya juga bengkok. Dengan tangan Saya kosong sudah atau tunjukin, benda? saya nggak tahu. Bisa jadi pakai benda berat, bisa jadi dia pakai cincin.
Mana tahu saya kan, saya nggak pernah berurusan sama dia. Kira-kira apa yang membuat Nikmir tiba-tiba emosi sebegitu? Saya nggak tahu lah, tuh hati dia lah, orang emosi terus kok dia tiap hari. Marah terus juga sama saya pegang kasus anaknya, saya dimaki-maki. Nggak tahu, saya tanya kalian sama dia. Oke? Cukup ya? Cukup ya? Malam itu MM datang ke sini sendiri atau bersama siapa? Banyak. Rame-rame. Banyak orang, 3 mobil mereka kemarin. Rame. Istilahnya udah terlihat ya. Ya niatnya itu udah terlihat sebenarnya. Datang rame-rame itu kan udah terlihat itu. Misalnya. Dokter Pak Ibu yang orang kira-kira Bentar, biar tambahkan Pak Rian aspek hukumnya. Sebentar ya. Jadi sebenarnya saya pikir setelah tadi kita jelaskan rekan-rekan wartawan sebenarnya udah bisa melihat. Saya kan udah katakan tadi, sesuai dengan laporan polisi oleh klien Dr. Ran terhadap Nikita Nurjani yang dimana diduga melakukan perbuatan tidak pidana sesuai dengan dilaporkan pasal 351 ayat 2 kan, itu secara utuh dan sempurna unsur pidananya sudah terpenuhi. Itu kata kuncinya, sudah sangat sempurna itu. Kan tadi sudah kita jelaskan, kenapa sangat sempurna? Akibat daripada perbuatan tersebut, mau sekali dipukul, mau 4 kali dipukul, akibatnya kan sudah ada. Mengakibatkan dokteran sobek ininya, lipisnya, dan mengakibatkan darah bercucuran. Ya kan? Di mana akibat dari hal tersebut, sesuai dengan keterangan kedokteran pada kami tadi di penjelasan di BAB, itu mengakibatkan dokteran sebenarnya udah langsung lemas, kesempoyongan. Namun karena melihat ini ditahan, jadi pergumulan ini sebetulnya. Makanya setelah pulang ke rumah, mengakibatkan dokter itu langsung muntah-muntah. Ya kan gitu, muntah-muntah kan? Ya, itu. Namun karena apa? Karena kepentingan juga ini Loli ini, dokteran harus berjuang lagi untuk selap semangat, didorong oleh Ibu Irma juga, teman selalu dampingin supaya bisa menyelesaikan perkara ini. Jadi itu sudah jelas. Jadi kenapa kita bilang usulnya sudah sangat terpenuhi, ya kan? Luka udah jelas, visum udah jelas, saksi udah jelas ke orang. Belum lagi sesungguhnya ada saksi fakta para petugas aparat yang dimana ini dilakukan di dalam kantor polisi yang harusnya ini steril terhadap hal gangguan seperti ini, aman ya orang di sini. Tapi ternyata ini kita menjadi seperti kesurupan apa gimana gitu ya. Harus secara mendadak menyerang oleh klien-klien dokter dan juga menyerang oleh Ibu Ade Irma. Nah itu. Jadi ya kan, yang kenapa lagi kita bilang sangat sempurna? Itu udah kita putar dari videonya. Dia sangat udah mengaku dengan tegas. Maka dia mengatakan seharusnya harus lebih dari situ. Ya kan? Itu udah tegas. Jadi nggak ada lagi secara unsur pidana kita secara hukum normatif. Ini udah sangat sempurna udah. Jarang seperti ini kasus pidana bisa tanpa dilakukan penyidikan oleh polisi secara detail mendalam. Sudah diakui langsung secara sempurna. Jadi udah cukup ini menetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dan segera jadi proses. Nanti harapan kita ini karena dilakukan secara tidak wajar, ya kan, dan mengakibatkan dokteran ini udah sampai misalnya ini terganggu kesehatannya, ini harusnya selayaknya bisa segera tahan. Oke, Pak.